Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita lanjutkan yang kemarin ya. Setelah kemarin pembahasannya kita sudah membahas tentang akhir dari kekuasaan VOC. Jadi setelah VOC bubar, itu kan VOC bubar dalam keadaan dia banyak hutang ya. Karena dia banyak hutang, akhirnya VOC diserahkan kepada Belanda ya, atau kita sebut dengan Republik Batav. Jadi VOC bukan lagi jadi milik perusahaan tapi menjadi milik negara atau menjadi milik Belanda. Nah, di sini karena saat itu kerajaan Belanda sedang ada permasalahan, maka ada orang-orang yang tidak menginginkan Belanda menjadi bentuk kerajaan lagi. Karena apa? Karena dia melihat raja tuh terlalu mutlak kekuasaannya. Nah, akhirnya banyak orang Belanda yang ingin meminta raja Belanda turun dari tahtanya. Inilah yang mengakibatkan akhirnya Raja Belanda, yaitu Raja Willem kelima, itu melarikan diri ke Inggris. Kenapa dia melarikan diri ke Inggris? Karena Inggris sama Belanda kan sama-sama kerajaan. Jadi mereka ya kayak masih saudara atau kayak masih karena masih satu keterikatan sama-sama kerajaan, maka Raja Willem V melarikan diri ke Inggris. Otomatis pemimpin di Belanda tidak ada. Karena apa? Rajanya melarikan diri ke Inggris. Oleh karena itu, akhirnya rakyat meminta Prancis lah yang untuk menjadi pemimpin di kerajaan Belanda. Kenapa Prancis? Karena Prancis saat itu sedang ada revolusi Prancis. Nah, revolusi Prancis ini mau mengakibatkan yang tadi kan Prancis juga tadi bentuknya kerajaan kan, tapi sekarang berubah menjadi republik. Nah, ini mengakibatkan orang-orang Belanda juga ingin berubah menjadi republik. Maka pada masa Prancis berkuasa di Belanda kita sebut dengan masa Republik Batav. Nah, Raja Prancis yaitu Napoleon Bonaparte itu tidak mungkin bisa memerintah dua negara sekaligus, negara Prancis dan juga negara Belanda. Oleh karena itu dia meminta adiknya sendiri yang bernama Louis Napoleon untuk menjadi pemimpin di Belanda. Jadi pemimpin di Prancis adalah Napoleon Bonaparte, sedangkan pemimpin di Belanda adalah adiknya yang bernama Louis Napoleon. Nah, Louis Napoleon otomatis bertanggung jawab terhadap semua bekas atau semua yang dulu ditempati oleh Belanda, termasuk salah satunya adalah Indonesia yang dulu menjadi jajahannya VOC. Nah, karena VOC jadi milik negara, otomatis di sini Indonesia akan kembali dijajah oleh Belanda. Jadi bukan lagi dijajah oleh VOC tapi dijajah oleh Belanda. Nah, kita masuk ke pemimpin pertama masa Republik Batav. Pemimpin pertama masa Republik Batav adalah Herman Willem Daendels. Herman Willem Daendels ini adalah orang Belanda, tapi dia diperintah oleh Louis Napoleon untuk menjadi pimpinan gubernur jenderal di Indonesia. Dia di sini jadi gini, jadi kalau ditanya, jadi kita saat itu dijajahnya sama siapa? Kita dijajah tetap oleh Belanda, tapi Belanda juga sedang berada di bawah kekuasaan Prancis. Jadi secara tidak langsung Indonesia pun pernah merasakan berada di bawah pimpinan Prancis. Ya, jadi kalau ditanya pernah nggak sih Prancis pernah menjajah Indonesia? Iya, Prancis pernah menjajah Indonesia, tapi tidak secara langsung. Paham sampai sini ya? Oke, kita masuk ke Herman Willem Daendels. Daendels berkuasa cuma 3 tahun, tapi walaupun 3 tahun dia punya banyak sekali keunggulan. Ini yang paling terkenal adalah dia membangun jalan sepanjang 1000 km yang kita kenal dengan Jalan Raya Anyer Panarukan, atau bahasa Belandanya The Groot Postweg. Nah, Postweg yang dibangun atau jalan raya pos sepanjang Anyer Panarukan ini bisa kita rasakan manfaatnya sekarang yang kita sebut sebagai jalur Pantura. Jadi kenapa ini dibangun jalan raya? Karena kan untuk menghubungkan penjualan ya. Jadi tiap-tiap pos, jadi supaya ketahuan barang itu sampai atau enggak. Karena apa? Karena harus mampir di tiap posnya. Jadi sepanjang 1000 kilo itu enggak akan ada barang yang bisa diambil atau bisa dijual secara diam-diam. Karena apa? Ada pos-pos yang harus dia laporkan kalau dia mau datang ke atau dia sedang melakukan jual beli di Pulau Jawa. Ini yang paling terkenal. Lalu selanjutnya dia juga membangun Jalan Raya Daendels atau membangun pelabuhan militer di ujung Kulon, Merak dan Surabaya. Ini untuk apa? Untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris, karena kita tahu kan Inggris kan ada Raja Willem kelima kan yang kemarin melarikan diri ke Inggris. Otomatis di sini Willem meminta kepada Raja Inggris untuk mengambil kembali Belanda dari Prancis. Jadi makanya di sini Daendels punya kebijakan yaitu untuk menjaga Pulau Jawa dari serangan Inggris. Jadi jadi nanti kalau ditanya kenapa sih Inggris mau menyerang Pulau Jawa? Karena tadi ada perintah dari Raja Willem. Raja Willem ada di Inggris. Nah, selanjutnya kebijakan selanjutnya yaitu menjual tanah kepada swasta. Pemerintah Belanda di sini selanjutnya karena Daendels kan
di sini dia sebenarnya memimpin Indonesia, tapi kan dia diwarisi hutang ya. Hutang dari mana? Hutang dari VOC. Jadi dia bingung juga. Dia butuh uang buat mempertahankan Pulau Jawa, dia butuh uang untuk militernya, dia butuh uang buat bikin jalan raya tersebut. Tapi dari mana uangnya? Sedangkan dia juga punya banyak hutang. Akhirnya di sini dia punya kebijakan untuk menjual tanah-tanah yang ada di Indonesia kepada pihak swasta. Nah, kalau sudah jadi milik swasta, otomatis mereka bebas dong untuk menjualnya kepada siapa, nggak mesti menjual kepada Belanda. Karena apa? Karena dia jadi milik swasta. Nah, kebijakan Daendels inilah yang membuat akhirnya dipecat menjadi gubernur jenderal. Akhirnya ya sudah selesai lah masa pemerintahan Daendels. Nah, selanjutnya masuk ke masa pemerintahan Jan Willem Jansen. Nah, Jansen ini tugasnya sama seperti Daendels, yaitu memperbaiki Pulau Jawa. Jadi intinya melanjutkan pekerjaannya Daendels. Lalu tapi di sini masalahnya adalah dia nggak punya banyak kemampuan, karena Jan Willem Jansen ini bisa dibilang kayak cuma keturunan bangsawan aja, tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Lalu saat Inggris benar-benar datang ke Indonesia, dia nggak bisa melawan, jadi dia hanya bisa melarikan diri. Lalu selanjutnya pada 18 September 1811 ini ditandatanganinya kapitulasi Tuntang. Nih harus kalian ingat ya, kapitulasi Tuntang ini adalah perjanjian di mana akhirnya Inggris menyerang Indonesia yang saat itu dijajah Belanda, dan akhirnya Pulau Jawa diserahkan kepada Inggris dan semua tentara Belanda menjadi tawanan Inggris. Maka pada saat ini resmilah Indonesia dijajah oleh Inggris. Jadi kapitulasi Tuntang adalah perjanjian yang menandakan Indonesia berpindah penjajah dari yang dijajah oleh Prancis atau Belanda menjadi dijajah oleh Inggris. Nah, kita masuk ke penjajah Inggris. Nah, penjajah Inggris ini dipimpin, ini bisa kalian lihat ya, ini adalah Sir Thomas Stamford Raffles atau Raffles. Di sini Raffles punya banyak sekali kebijakan. Kita tahu ya, kalau Inggris itu menjajah bukan dalam bentuk kolonialisme ya, tapi Inggris menjajah dalam bentuk imperialisme. Balik lagi ke materi pertama, Ibu sudah bedakan antara kolonialisme dan imperialisme. Kalau koloni, dia hanya menjadikan daerah jajahannya sumber keuangannya dia. Sedangkan kalau imperialisme, daerah jajahan itu bukan cuma sumber keuangan, tapi dia berdayakan manusianya. Dia pintarkan manusianya. Jadi ya enak mana ya? Nggak enak sih, sama-sama nggak enak dijajah. Tapi seenggaknya kalau imperialisme dia lebih manusiawi, karena dia menjadikan daerah jajahannya sama seperti negara aslinya. Nah, jadi Raffles di sini tidak terlalu lama berkuasa ya. Dia di sini hanya berkuasa sepanjang 5 tahunan lah ya. Tapi 5 tahunnya dia termasuk masa-masa yang besar. Oke, kita bahas kebijakannya Raffles. Yang pertama, dia menghapus feodalisme dengan mengangkat penguasa lokal sebagai pegawai pemerintah. Dulu feodalisme itu adalah di mana orang yang ada di atas akan selalu ada di atas, orang yang di bawah akan selalu ada di bawah. Jadi agak susah sekali untuk mereka naik. Karena apa? Karena ya sangat-sangat takut lah. Jadi kalau feodalisme tuh kayak guru akan selalu jadi guru, murid akan selalu jadi murid sampai kapanpun gitu. Atau penguasa akan selalu jadi penguasa, rakyat akan selalu jadi rakyat. Jadi nggak bisa berubah. Nah, tapi sama Raffles ini dihapuskan dengan cara karena dulunya kan pegawai pemerintah kan cuma orang-orang Belanda kan, atau orang-orang dari asing. Nah, tapi di sini diangkat sama Raffles, orang biasa, penguasa lokal pun itu bisa bekerja di pemerintahan. Jadi nggak mesti dari orang-orang asing atau orang-orang Eropa aja yang bisa jadi pegawai pemerintah. Nah, lalu selanjutnya kebijakan ekonominya Raffles, dia menerapkan sistem land rent atau sewa tanah dengan sistem penyerahan wajib. Jadi dia memperkenalkan yang namanya sistem uang. Jadi kalau zaman sebelumnya kita cuma melakukan jual beli itu pakai sistem barter, pakai hasil bumi. Tapi di sini Raffles memperkenalkan yang namanya sistem uang. Jadi kita ya makin pintar lah ya. Nah, selanjutnya di sini Raffles terkenal karena dia pintar ya. Dia pintarnya di sini apa? Dia sepanjang perjalanan dia mengelilingi Pulau Jawa, dia menuliskannya dalam sebuah buku, namanya buku History of Java. Dan buku ini sangat penting karena apa, isinya benar-benar tentang Pulau Jawa. Jadi kalau ditanya siapa sih yang paling mengenal Jawa, justru jawabannya Raffles, karena Raffles benar-benar detail menjabarkan apa itu Pulau Jawa. Bahkan orang Jawa sendiri belum tentu setahu itu seperti Raffles. Nah, lalu selanjutnya yang paling terkenal lagi adalah Raffles ini bisa dibilang yang membangun kebun raya Bogor, kebanggaan orang Bogor ya, di mana diminta oleh istrinya Raffles yang bernama Olivia Marian
Marian ini kenapa minta kebun raya Bogor, karena Marian tuh suka tanaman ya. Akhirnya sama Raffles, dia kan Raffles suka bepergian, jadi supaya Marian ini punya pekerjaan, akhirnya sama Raffles dibikinin sebuah kebun. Nah akhirnya jadilah kebun raya Bogor seluas itu. Nah Raffles juga bisa dibilang yang menemukan yang ada tanaman khas kebun raya Bogor, yaitu bunga Rafflesia arnoldi. Oke, kita bahas selanjutnya untuk masa tanam paksa minggu depan. Sampai sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.